Masalah backlog perumahan di Jawa Barat menjadi tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Susenas tahun 2023 terdata 2,3 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri. Urbanisasi yang pesat memperparah kondisi ini, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapatkan hunian yang layak. Pembangunan rumah vertikal di wilayah perkotaan merupakan alternatif pemenuhan kebutuhan akan masalah ini. Apartemen transit dibangun sebagai solusi hunian sementara yang layak, strategis, dan terjangkau. Namanya menjadi apartemen transit. Nah, ini sebuah terobosan di Jawa Barat. Bangunannya sebenarnya rusunawa, tapi pengelolaannya sekelas apartemen. Memang betul ketika sudah ada pembangunan, rusunawa menjadi sebuah solusi bagaimana pemerintah menghadirkan hunian. Tetapi setelah mereka dihunikan, timbul masalah baru. Secara fisik barangkali bangunannya adalah bangunan rusunawa, ya. Tapi yang membedakan adalah terkait dengan pengelolaan, betul, di dalamnya. Assalamualaikum, selamat siang, Sobat Ruang Riset dan Inovasi dimanapun berada. Ruang Riset dan Inovasi atau yang disingkat RURI adalah media podcast digital yang bertujuan untuk mendiseminasikan, menyebarluaskan inovasi, hasil riset, dan praktek-praktek baik yang diterapkan di Jawa Barat. Hari ini, Sobat Ruri, kita akan membahas salah satu topik yang merupakan salah satu isu yang hampir barangkali setiap tahun kita diskusikan bersama. Jawa Barat didiami hampir kurang lebih 50,7 juta penduduk, dan tentu saja ini membawa konsekuensi tersendiri. Data terakhir merefleksikan ada backlog barangkali gitu yang harus dicarikan solusinya. Hari ini kita telah kedatangan tamu, sahabat lama saya, siap. Kang Taufik. Hatur nuhun Kang Taufik sudah hadir di Ruri Talks ini. Bersama-sama barangkali Kang Taufik kita akan mendiskusikan terkait tadi apa yang dijelaskan di awal. Kita tahu ada salah satu inovasi atau praktek baik yang diterapkan di Jawa Barat terkait isu tersebut Kang Taufik, yaitu apartemen transit. Nah, barangkali Kang Taufik bisa menceritakan terkait dengan apartemen transit tadi, gitu. Kemudian barangkali itu menjadi salah satu solusi terkait dengan backlog yang saat ini juga masih dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat. Siap. Silakan Kang Taufik. Baik, Kang Arif, Pak Kabid, terima kasih atas undangannya ke UPTDP 3JB. Saya sendiri sebagai pengelolanya. Tentu salam dari pimpinan kita, dari Pak Kadis ya, kepada sahabat-sahabat di PP2D yang selalu mengawal inovasi di Jawa Barat ya. Terima kasih kami sudah diundang pada kesempatan kali ini dan merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami atas undangan ini di BP2D. Terkait dengan apa yang akan kita bahas mengenai apartemen transit gitu ya. Nah, ini berawal dari tadi disinggung bahwa betul Jawa Barat 50,7 juta sekian gitu ya. Kemudian di Indonesia 280 sekian juta jiwa, 82 juta jiwa gitu ya. Tentu ini adalah sebuah keharusan dalam hal ini pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara wajib hadir menyediakan hunian bagi masyarakat gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam upaya-upaya itu sebenarnya banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk bisa memberikan hunian tersebut ya. Nah, ini cikal bakalnya dulu yang namanya dengan konsep atau program rusunawa sebenarnya, rumah susun sewa. Rumah susun sewa sudah banyak dibangun, berganti kementerian di pusat juga gitu ya, dari Kementerian Perumahan Rakyat, gabung PUPR, kemudian sekarang Menteri PKP, salah satunya juga itu masih mengusung salah satu programnya penyediaan rumah melalui rusunawa, rumah susun sewa. Dulu pernah ada konsep rusunami ya, rumah susun milik, tapi tidak terlalu
tidak terlalu masif dengan konsep rusunawa. Dan saya kira di Indonesia banyak yang sudah mendapatkan pembangunan dari rusunawa yang biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat, Kang Arif. Jadi biasanya daerah, dalam hal ini provinsi, menyediakan lahan, kemudian pembangunannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, kita melihat terkadang gitu ya, suatu program memang betul ketika sudah ada pembangunan, rusunawa menjadi sebuah solusi bagaimana pemerintah menghadirkan hunian, salah satunya melalui rusunawa. Tetapi faktanya gitu ya, setelah mereka dihunikan, timbul masalah baru. Nah, masalah barunya itu yang pertama adalah kadang di rumah susun sewa itu menjadi tidak tertib. Ya, kemudian juga proses penghunian, kemudian juga pada akhirnya merasa memiliki gitu ya. Kemudian keterbatasan ruangan karena ya rusun segitu-gitunya ya. Kalau tipe 21 ya 21, 24 ya 24 terus gitu, 27 gitu ya, nggak bisa seperti rumah landed gitu ya, bisa berkembang atau rumah tumbuh gitu ya. Nah, ini jadi masalah-masalah tersendiri ketika sudah dibangunkan rusunawa. Nah, Jawa Barat pada waktu itu 2013 juga mengusulkan dengan lokasi yang ada di Jawa Barat yang kita miliki dan ada yang dibebaskan, mengusulkan ke pemerintah pusat untuk dibangun rusunawa. 2011 kita mengusulkan, 2013 pembangunan, 2015 kita resmikan, namanya menjadi apartemen transit. Nah, ini sebuah terobosan di Jawa Barat, tidak menyebutkan rumah susun sewa. Ya. Kenapa? Kita ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda atas permasalahan-permasalahan tadi, supaya memutus rantai masalah yang tadi itu. Masalah kekumuhan, masalah ketidakteraturan. Nah, kita ingin menghadirkan bangunannya sebenarnya rusunawa, tapi pengolahannya sekelas apartemen, gitu-gitu. Oke, tahan dulu sampai di situ, Kang Taufik nih. Menarik nih. Jadi kalau Kang Taufik sampaikan, kurang lebih adalah perbedaan antara rusunawa dengan apartemen transit adalah secara fisik barangkali bangunannya adalah bangunan rusunawa, ya. Tapi yang membedakan rusunawa dan apartemen transit adalah terkait dengan pengelolaan betul, di dalamnya gitu. Betul. Ya. Nah, kira-kira apa lagi ya Kang Taufik perbedaan-perbedaan yang diterapkan gitu ya dari rusunawa dengan apartemen transit nih, Pak Taufik? Siap. Jadi kembali lagi, kenapa disebut apartemen transit itu ya? Satu, dengan konsep apartemen kita ingin menghadirkan hunian sekelas apartemen. Kita ketahui kalau apartemen kan segmennya udah menengah ke atas nih ya. Jadi ingin berkualitas seperti itu gitu. Nah, transit itu sendiri tadi gitu ya, ingin mengedepankan karena memang rusunawa kita terbatas dengan konsep yang lebih layak dan sebagainya. Semua masyarakat bisa mendapatkan layanan itu gitu ya, dalam rangka tujuan yang tertentu gitu ya. Jadi ada skema yang dibangun. Apa yang skema yang dibangunnya? Kita menyiapkan mereka konsep kepemilikan rumah. Jadi ada pasca dari sini kepemilikan rumah. Tujuannya endingnya ke sana. Selain memecahkan masalah yang currency-nya itu yang sedang itunya ya terkait kemacetan, ke tempat kerja, efisiensi dan sebagainya, pada akhirnya ingin didorong kepemilikan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang setelah kepemilikan rumah, kita ingin juga masyarakat setelah menghuni di apartemen transit ini mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Jadi ada batasan waktu, anggap sebagai di apartemen transit itu sebagai persinggahan sementara yang punya memberikan nilai lebih buat masyarakat untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terutama untuk menjadi mandiri sebenarnya. Oke. Tadi berarti ada kata kunci transit di sini ya. Transit. Dalam pengertian bahwa mereka-mereka yang tinggal di apartemen transit tersebut gitu ya, mendiami hanya sementara dan akhirnya adalah diharapkan barangkali ya, dan tentu saja dibantu oleh pemerintah bisa mendapatkan rumah yang dimiliki oleh sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu ya, salah satu perdebatannya. Ada yang lain barangkali Kang Taufik? Ya, tentu saja pertanyaannya kan how-nya itu bagaimana masyarakat supaya bisa memiliki rumah sendiri.
intervensi pemerintah apa yang harus dilakukan agar masyarakat bisa memiliki rumah. Maka muncul program-program yang ada di dalam apartemen transit selama kepenghunian mereka ke transitannya itu. Jadi gitu, kita harus menjawab itu. Jadi kita punya tujuan itu akan dipecahkan dengan how-nya seperti apa. Kira-kira itu. Nah, berarti pada saat memberikan kriteria, Pak Kang Taufik ya, untuk mereka-mereka yang berminat untuk tinggal, kembali lagi nih, sementara di apartemen transit tersebut gitu ya, ada persyaratan tertentu gitu ya. Nah, barangkali Kang Taufik bisa mengelaborasi lebih lanjut sebagai contoh gitu ya. Boleh nggak nih masyarakat yang quote unquote gitu ya, tidak punya penghasilan tetap gitu ya, untuk tinggal di sana? Atau jangan-jangan seperti pengelola yang lain gitu ya, kita harus menyampaikan deposit gitu ya, 6 bulan gitu ya, kepada si penghuni gitu. Atau gimana nih mekanismenya atau skemanya nih Kang Taufik? Ya, jadi kan kita melihat keberpihakan kita terhadap masyarakat menengah ke bawah. Dalam hal ini dalam regulasi kita menyebutnya MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi apartemen transit itu adalah sebagai keberpihakan kita kepada MBR. Jadi sasarannya adalah MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi memang harus berpenghasilan. Dulu memang di-set bahwa penghasilannya itu dikaitkan dengan istilah pekerja. Tapi dengan aturan yang sekarang, yang penting dia berpenghasilan, ya, bisa membayar, bisa mengikuti program-program yang ada di dalam sana, dan nanti diharapkan punya semangat, spirit mereka untuk bisa memiliki rumah ke depan. Nah, itu teh berapa lama ya Kang Taufik? Mereka itu yang mendiami apartemen transit itu ya. Apa ada periode tertentu, setelah diberi waktu tertentu mereka tetap harus keluar walaupun mereka belum siap artinya memiliki rumah tersendiri, atau ada mekanisme seperti apa nih Kang Taufik? Di dalam aturannya atau peraturan gubernur dalam pengelolaan apartemen transit yang terbaru memang dibatasi sampai 6 tahun Kang Arif. Dulu memang sampai 10 tahun, tapi melihat waiting animonya tinggi ya pada waktu 2 tahun ke belakang gitu, saya melihat itu, dan kita sempat menulis waiting list yang ingin menghuni di apartemen transit. Makanya kita pada waktu itu berdiskusi dan sebagainya, sebenarnya yang ideal untuk bisa kepenghunian di kita berapa gitu ya. Nah, hasil diskusi itu muncul angka 6 tahun. Angka 6 tahun. Jadi memang dibatasi 6 tahun. Nah, bagaimana nanti selama 6 tahun ini mereka bisa siap? Nah, itu nanti programnya apa sebenarnya? Nah, menarik nih. Dalam kerangka atau dalam konteks mereka sudah siap tuh, apa nih yang dibantu oleh pengelola Kang Taufik? Apakah ada katakanlah mencarikan pekerjaan, ataukah memberikan pelatihan, atau ada hal-hal yang lain Kang Taufik yang dibantu oleh pemerintah? Jadi pertama, ketika penghuni itu ingin masuk ke apartemen transit, kita berikan bahwa di sini transit, Bapak Ibu sekalian ke depan diharapkan bisa memiliki rumah. Itu pemahaman pertama gitu ya. Kemudian mereka mendapatkan apa? Meskipun ini transit ya, berbayar tapi bayarannya murah, lebih murah dibandingkan dengan pasar ya. Kenapa kita ingin menekan biaya mereka? Nah, agar kita program-program yang ada di dalamnya bisa mendukung. Ketika mereka sudah masuk di apartemen transit ataupun misalnya pada saat mereka mendaftar, maka kita berikan program-programnya apa. Salah satunya adalah kewajiban menabung bagi penghuni. Jadi diawali dari sana. Ibu sekalian bisa masuk ke sini, tapi ingat ke depan Ibu harus menabung agar nanti tujuan itu bisa tercapai, kepemilikan rumah, menabung. Ya, kita sebut tabungannya menjadi Gempita ya, gerakan menabung penghuni apartemen transit, dan itu di dalam Pergub sudah disebutkan bahwa penghuni harus menabung. Harapannya apa? Harapannya mereka dengan tabungan itu nanti bisa memiliki sejumlah uang, di mana uang itu telah menjadi DP untuk kepemilikan rumah atau menjadi modal untuk pembangunan rumah secara mandiri. Bisa-bisa saja. Jadi seperti itu. Jadi mereka harus menabung. Betul tadi memang ada deposit ya, kita deposit 2 bulan ya, tapi kita berikan keringanan. Meskipun itu 2 bulan, dibayarkannya bisa dalam 2 kali. Jadi pada waktu pertama membayar bulanan pertama,
membayar deposit pertama bulan kedua sama bulan pertama deposit yang keduanya, bulan ketiganya sudah tidak ada deposit lagi, baru bisa menabung. Jadi ini untuk meringankan masyarakat, mereka tetap bisa menghuni di kita tapi menjadi lebih ringan gitu ya. Oke. Jadi dimulai dari memang menabungnya itu awalnya itu. Oke. Tadi Kang Taufik sempat menyinggung gitu ya, animo masyarakat sangat baik ya. Ya. Sampai ada waiting list barangkali ya untuk mereka-mereka yang berminat untuk mendiami apartemen transit tersebut. Nah, di Jawa Barat ini, Kang Taufik, yang dikelola oleh UPTD P3JB ini, gitu ya, itu ada berapa ya, Kang Taufik? Yang kita kelola tadi ya, kembali lagi ini supaya penjelasan waiting list itu. Jadi dulu karena tinggi animo masyarakat, karena aturannya dulu 10 tahun. Oke. Nah, ketika aturannya 10 tahun, animo masyarakatnya tinggi, maka kita menjadi 6 tahun. Nah, oleh karena itu, penghuni yang sudah lebih dari 6 tahun, kita berikan penjelasan gitu ya, agar mereka sudah harus bisa menyiapkan memiliki rumah. Dan dibatasi karena 6 tahun. Ya memang kita tidak strict banget gitu ya, kita berikan penjelasan dan sebagainya, dan akhirnya mereka yang lebih dari 6 tahun keluar dan masuk penghuni-penghuni yang baru. Nah, yang kita kelola ada di 5 lokasi, Arif, ada di Ujung Berung, ada di Ranca Ekek, ada di Solokan Jeruk, ada di Batu Jajar, kemudian satu lagi di Purwakarta. Total bangunannya kita ada 15 bangunan, jumlah huniannya di kisaran 1.295 hunian. 1.295 hunian di Jawa Barat, tapi yang kita kelola. Memang masih sedikit ya dibandingkan tadi untuk menjawab backlog perumahan tadi. Kira-kira backlog perumahan itu di angka 2,3 juta Susenas 2023 ya. Kita menghadirkan 1.295 hunian. Kalau kita bagi 1.295 dibagi 2,3 juta, ya sekitar kontribusi kita itu nggak sampai 1%. Jadi 0,056%. Sangat sedikit. Tapi barangkali ini adalah sebagai upaya kita, pemerintah Jawa Barat nanti bersama-sama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten kota yang mengelola Rusunawa tadi. Oke. Kang Taufik, satu hal nih, saya ingin kembali dulu terkait dengan batasan atau periode waktu, Kang Taufik ya, penghuni bisa mendiami apartemen transit tersebut. Nah, dari data yang ada, Kang Taufik, para penghuni yang pernah tinggal di apartemen transit tersebut, ada berapa orang ya yang berhasil barangkali dalam konteks tujuan kepemilikan awal gitu ya, bahwa mereka disiapkan boleh tinggal di situ dan punya rumah sendiri gitu, Kang Taufik. Alhamdulillah sampai sekarang itu terus ya, tiap tahun ada ya, kita berbahagia juga ada penghuni yang sudah keluar karena dia sudah memiliki rumah sendiri. Per hari ini gitu ya, 411-an kepala keluarga yang sudah mereka hidup di rumah sendiri ya. Apakah itu mereka melalui pembiayaan perumahan dari pinjaman perbankan melalui FLPP ataupun membangun sendiri. Jadi alhamdulillah gitu ya. Tiap tahun selalu ada alumni-alumni kita yang sudah memiliki rumah. Itu merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita sebagai pengelola ya. Iya. Menarik berarti Kang Taufik ya. Nih ada satu poin lagi nih yang saya coba tanya lebih dalam nih Kang Taufik gitu ya. Tadi Kang Taufik menyebutkan ada kerjasama dengan perbankan dan seterusnya. Tentu saja ini ada katakanlah gitu ya ruang kolaborasi antar pihak yang bisa saling menguatkan. Nah, di apartemen transit ini Kang Taufik barangkali bisa menjelaskan aktor lain Kang Taufik gitu ya. Barangkali ada nih selain perbankan tadi. Barangkali juga ada katakanlah masyarakat gitu ya yang punya sekumpulan masyarakat barangkali yang punya keahlian tertentu, kemudian juga mengajak kerjasama atau menawarkan gitu ya ke pengelola apartemen transit. Nah kira-kira seperti apa nih Kang Taufik, barangkali ada pihak-pihak lain nih selain perbankan tersebut? Betul. Jadi dalam pengelolaan apartemen transit
kita mengedepankan kolaborasi, Arif. Jadi kita kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Secara internal pemerintah Provinsi Jawa Barat juga kita ajak ya. Alhamdulillah beberapa OPD sudah banyak terlibat dengan kita. Saya ucapkan terima kasih. Ada di Spusipda, penyediaan perpustakaan, kemudian di Snaker, dengan pelatihan, kemudian juga ada Dinsos, kemudian juga ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian juga ke UKM. Dinas-dinas yang terkait dengan pemberdayaan, alhamdulillah sudah bekerja sama dengan kita, gitu ya. Terima kasih. Ini adalah kolaborasi secara internal di Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama dan sudah berjalan. Nah, yang kedua secara eksternal, gitu ya. Alhamdulillah kita juga mengedepankan konsep pentahelik ya. Dulu ada konsep pentahelik, kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Alhamdulillah kita juga sudah banyak ya dengan Unpad gitu ya, perguruan tinggi dengan Unpad, kemudian juga dengan swastanya dengan UPI ya, kemarin juga sudah kerjasama dengan swastanya ada UTB, Universitas Teknologi Bandung, Universitas Muhammadiyah, dengan UIN ya. Kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Kemudian juga dari pihak perbankan, ada Bank BJB ya tentu saja, kemudian juga ada Bank BTN, kemudian juga ada ya Nopelium ya, kerjasama bisnis itu, kemudian juga ada dengan Telkom, ada dengan BTN, dengan SMF, kita juga pernah bekerja sama, kolaborasi. Kemudian dari medianya, ada Pikiran Rakyat juga kita suka berdiskusi, kemudian mensuplai pemberitaan-pemberitaan yang kita lakukan. Kemudian dengan komunitas, komunitas masyarakat yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Ya, tempo hari baru kemarin kita mengadakan kegiatan dengan komunitas Kami Peduli, gitu ya, dalam parenting, gitu. Kemudian juga ada komunitas pena ya disebutnya pena suara ya, itu penggiat perpustakaan gitu ya. Kemudian juga saya kira banyak ya. Iya. Nah kemudian juga bank sampah gitu ya, ada bank sampah bersinar gitu. Kemudian juga Porisa ya, Porisa agar-agar gitu ya. Iya. Jadi banyak dan kita sangat membuka sekali berbagai kolaborasi. Termasuk di dalamnya kita kerjasama dengan para pengembang, ya, para pengembang yang menyediakan perumahan tentu ini ya, karena aktor utamanya. Kemudian para asosiasi ya, asosiasi dari pengembang itu. Oke, Kang Taufik, berarti ada komponen pelatihan-pelatihan ya yang diberikan oleh penghuni ya, oleh pengelola kepada penghuni. Betul. Nah ini biasanya inisiasinya datang dari penghuni gitu ya, atau tadi gitu ya pengelola yang menyiapkan gitu ya, katakanlah gitu ya, tadi juga dijelaskan ini merupakan kolaborasi banyak perangkat daerah gitu ya. Kemudian di perangkat daerah lain punya program pelatihan, kemudian coba disambungkan, atau sebetulnya kedua opsi itu dijalankan nih di pengelola apartemen transit ini, Kang Taufik. Ya, kita kembali lagi ingin menjawab bagaimana gitu ya. Bagaimana program pemerintah agar goals-nya tadi masyarakat atau penghuni dalam hal ini bisa memiliki rumah. Nah, berawal dari Gempita, gerakan menabung penghuni apartemen transit. Nah, bagaimana mereka bisa menabung? Tentu ya paling bisa itu kan awalnya itu dari mereka penghasilan. Nah, setelah penghasilan kita berpikir gimana supaya memperkuat penghasilan mereka supaya nabungnya lebih cepat, lebih banyak gitu kan. Itu tujuannya. Maka kita mempunyai pemikiran mereka harus bisa memiliki kegiatan lain usaha. Nah, gitu kan. Jadi didorong sebagai entrepreneurship barangkali. Betul. Salah satunya. Nah, untuk mendorong kegiatan usaha itu, maka kita mengadakan pelatihan agar penghuni itu bisa memiliki berbagai keterampilan. Setelah keterampilan ini, dia bisa mengembangkan ada aktivitas ekonomi, dan dengan aktivitas ekonomi bisa menambahkan pundi-pundi tabungannya
sehingga tabungannya lebih cepat, memiliki rumah lebih cepat. Dan itu kemudian menjadi siklus, penghuni yang baru juga masuk dengan seperti itu. Harapannya seperti itu, Kang Arif. Oke. Jadi ada pemberdayaan, ada pelatihan ada kegiatan ekonomi, nanti bagaimana ketika masuk kegiatan ekonominya itu sendiri, baru dikembangkan lagi pembentukan komunitas, kemudian juga komunitas dalam berusaha, kemudian juga bagaimana mengembangkan jejaring para komunitas-komunitas ini. Iya, iya. Jadi itu yang kita lakukan. Ya, menarik nih Kang Taufik. Saya coba kembali ke awal nih Kang Taufik ya. Kalau mereka-mereka itu ingin mendaftar itu langsung datang ke UPTD P3JB gitu ya, langsung ke lokasi apartemen transitnya, atau sebetulnya ada sistem yang sudah dibangun gitu ya oleh Kang Taufik gitu ya. Dan itu memudahkan gitu ya mereka semua. Jadi mereka nggak perlu datang, atau seperti apa nih Kang Taufik nih kalau ada yang tertarik? Betul. Jadi kita merespon ya kemudahan dan juga tingkat akuntabilitas kita ya. Untuk menjawab itu, mendaftar ke apartemen transit cukup mengakses web kita. Oke. Apartemen transit p3jb jabarprop.go.id. Di sana kita milih apartemen transit yang mana yang ingin diminatinya. Diminati, ya, oke. Klik, kemudian di sana cukup mencantumkan nama, kemudian nomor WA-nya, kemudian nanti di sana ada download formulir. Oke. Formulirnya cukup diisi, dipoto, dikirim. Cukup seperti itu daftarnya. Oke. Nah setelah itu nanti akan ada proses bagaimana verifikasi dan sebagainya, diundang ke kita. Oke. Jadi cukup seperti itu dulu. Sangat mudah. Tentu saja ada tahapan-tahapannya ya. Betul. Setiap tahapan itu mereka akan terinformasikan barangkali Kang Taufik. Betul, terinformasikan melalui sistem. Jadi kalau sistem ya. betul. Oke. Jadi nanti setelah mereka daftar, karena ada nomor WA-nya, nanti pengelola akan memanggil melalui nomor WA-nya, kemudian kita interview apakah setelah memenuhi persyaratan sebagai kita sebagai sasarannya, kemudian kita juga perlihatkan contohnya gitu ya, contoh huniannya ini gitu. Kemudian nanti ada program-programnya seperti ini. Nah, kalau bersedia dan lanjut, maka masuk ke dalam sistem sebagai calon pendaftar. Ketika huniannya ada bisa langsung menghuni. Oke. Pada waktu itu, ketika huniannya ada, tinggal bayar uang jaminan yang 1 bulan tadi, kemudian 1 atau 2 bulan ya. Ya 1 atau 2 bulan, kemudian bayar hunian 1 bulan itu. Besoknya sudah bisa menghuni. Sangat mudah. Oke, sangat memudahkan ya. Sangat mudah. Nih. Dan kita harus seperti itu. Sobat Ruri, barangkali ada beberapa hal yang menarik gitu ya dari penjelasannya Kang Taufik. Bahwasanya sebetulnya apartemen transit ini bisa disebut merupakan satu ekosistem tersendiri gitu ya. Tadi Kang Taufik menyebutkan ada sistem pelayanan digital gitu ya, sehingga mereka-mereka yang berminat tidak perlu gitu ya datang langsung. Kemudian juga tadi ada sistem tabungan, Kang Taufik ya? Tabungan. Kemudian juga tadi ada pengelolaan sampah gitu ya, yang dikelola oleh para penghuni, barangkali Kang Taufik ya. Kemudian juga ada jejaring luas nih. Saya kira ada 4 atau 5 inovasi turunannya barangkali Kang Taufik ya, dari apartemen transit ini. Nah terakhir nih Kang Taufik sebagai penutup nih. Untuk para ASN kita semua gitu ya, atau para inovator atau masyarakat gitu ya, yang ingin gitu ya ingin mencoba gitu Kang Taufik menerapkan ide-ide kreatif mereka sehingga tadi gitu ya bisa berdampak gitu ya. Kira-kira Kang Taufik ada pesan pada mereka semua tidak Kang Taufik? Ya. Sebenarnya kita inovasi itu didasarkan kepada tuntutan pekerjaan ya. Artinya bagaimana kita bisa menghadirkan dengan amanat yang kita berikan, masyarakat bisa menjadi lebih mudah, lebih murah ya. Kemudian juga eksistensi kita sebagai ASN bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Itu jadi yang paling bukan dicari-cari sebenarnya inovasi, tapi berdasarkan apa yang kita akan selesaikan. Dari masalah itu pasti akan muncul inovasi. Nah, sebagai contoh mungkin, ya kita di apartemen transit kita sudah punya hak kekayaan intelektual melalui fasilitasi BP2D, semua inovasi-inovasi yang kita lakukan ada 6 gitu ya, ada sifatnya, sistem pengelolaan apartemen transit yang tadi digitalisasi,
Kemudian juga ada Gebiar Pas ya, gerakan bayar pakai sampah, itu menghadirkan inovasi pengelolaan sampah di apartemen transit. Kemudian juga ada Haki terkait dengan kepemilikan rumah ya, KPMH. Kemudian ada Haki sistem pengelolaan jaminan yang transparan, akuntabel. Jadi itu berdasarkan permasalahan yang kita hadapi menjadi sebuah inovasi. Hari ini ya kita melihat memang alhamdulillah ya tahun 2025 kita masuk top finalis KIPP, alhamdulillah ya, apresiasi pemerintah kepada kita, tapi itu bukan tujuan. Termasuk IGA ya, kita sudah mendukung IGA di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan akhirnya bisa mengantarkan apartemen transit pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat IGA. Nah, dengan prestasi yang seperti itu, barangkali ini bukan semacam bukan semacam berbangga dengan keunggulan, bukan, tapi bagaimana yang sesuatu yang baik barangkali bisa diadop oleh pemerintah-pemerintah kabupaten kota yang lain. Oleh karena itu, kita sudah menginisiasi kemarin ya tahun 2025 bagaimana konsep apartemen transit ini bisa kita replikasikan, diseminasikan dengan kabupaten kota. Termasuk sistem pengelolaan tadi yang kita fasilitasi kepada kabupaten kota yang kita gunakan menjadi free buat kabupaten. Free of charge ya. Free. Kita menyebutnya, ini inovasi lagi muncul tuh. Namanya Siraja Balarea, Karib. Jadi Siraja Balarea itu sistem rusun Jawa Barat ke Balarea. Nah, jadi intinya sistem informasi yang sudah digunakan oleh apartemen transit kita kemudian digunakan oleh kabupaten kota. 3 kabupaten kota alhamdulillah per hari ini sudah menggunakan Siraja Balarea ya. Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung. Ini berproses. Semuanya ada, pendataan kita ada 11 kabupaten kota yang mengelola rusun. Diharapkan semuanya kalau mereka berkenan, kita dorong sistem pengelolaannya secara digital. Kemudian apa yang kita lakukan bisa direplikasi yang bagus-bagusnya dan menyebarluaskan tadi kolaborator-kolaboratornya dibawa lagi dengan kabupaten kota. Sehingga akan terus berdampak ya, yang mendapatkan manfaat itu bukan hanya penghuni apartemen transit tetapi penghuni rusunawa yang dikelola oleh kabupaten kota. Saya kira itu ke depannya. Terima kasih Pak Kang Taufik gitu ya yang sudah memberikan pesan gitu ya kepada kita semua. Satu kata kunci barangkali Sobat Ruli Talks dimanapun berada, inovasi menurut sebagaimana disampaikan oleh Kang Taufik muncul dari permasalahan yang kita hadapi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja gitu ya dicarikan solusinya Kang Taufik ya. Betul. Dan itu dengan tujuan lebih cepat, lebih baik, lebih murah dan seterusnya. Terakhir barangkali Kang Taufik, kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Kang Taufik menjelaskan dengan panjang lebar gitu ya terkait dengan inovasi yang disampaikan atau diterapkan oleh Kang Taufik. Untuk edisi Ruli Talks hari ini kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman Ibu selama menghuni di apartemen transit? Yang pertama tentunya hunian. Ya. Huniannya yang sangat layak, nyaman, terus dari lingkungan juga ngaruh sih sebenarnya. Lingkungannya juga bisa dibilang baik gitu. Terus untuk di Aptrans sendiri, alhamdulillah itu sangat banyak tuh pelatihan kayak parenting dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi Cafe Maha sendiri sangat membantu sekali para penghuni ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu, sangat membantu atau tidak? Sangat membantu Pak untuk kami yang memiliki rumah yang ingin memiliki rumah impian tentunya. Terima kasih kepada UPTDP 3JB dan Disperkim Jabar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melatih para peserta pelatihan merajut di apartemen transit Batu Jajar. Terima kasih.